Halo semuanya, Sodihotu Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Feby Febriani dengan NPM 2142092 dari kelas Agama Buddha 1 BUPA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kitab suci agama Buddha, yaitu Tipitaka. Tipitaka berasal dari bahasa Pali, sedangkan Tripitaka berasal dari bahasa Sanskerta. Ti berarti tiga, Pitaka berarti keranjang. Jadi, Tipitaka adalah 3 keranjang yang berisikan kumpulan ajaran Buddha yang dikelompokkan bagi menjadi 3 kategori, berupa Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Tak lama setelah Sang Buddha wafat, muncullah sebuah gagasan untuk mengumpulkan sebuah ajaran yang pernah Sang Buddha ajarkan dan mengulangnya bersama-sama dalam sebuah persamuan agung. Kata-kata tak pantas yang diucapkan Biku Subada ketika Sang Buddha wafat menjadi pemicu utama mengapa persamuan agung atau konsili harus segera diadakan agar hal-hal buruk yang tidak diinginkan tidak berkembang dan merusak Buddha Sasana. Dikisahkan para biku yang belum mencapai kesucian terlihat sedih dan menangis karena Sang Buddha telah wafat. Biku Subada menasehati mereka dengan berkata, "Cukup teman, jangan menangis dan bersedih. Kita sekarang sudah terbebas dari Mahasamana. Kita dulu tertekan dengan peraturan bahwa ini diizinkan dan ini tidak diizinkan. Sekarang kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan tidak akan kita lakukan." Kata-kata tersebut didengar oleh Biku Mahakasapa Tera yang kebetulan sedang menempuh perjalanan menuju tempat kremasi jasad Sang Buddha. Kata-kata yang tak pantas tersebut menjadi cambukan bagi Biku Mahakasapa Tera untuk segera mengadakan konsili. 3 bulan setelah Buddha Mahaparinibbana atau wafat, pengikut terdekatnya menyelenggarakan persamuan di Rajagaha. Mahakasapa, biku yang paling senior dan dihormati, memimpin persamuan tersebut. Hadir pula 2 orang pengikut yang berkemampuan istimewa pada 2 ajaran, Dhamma dan Winaya. Yang pertama adalah Ananda, siswa terdekat dan pengikut Buddha selama 25 tahun. Beliau memiliki ingatan yang luar biasa. Ananda mampu mengulangi apa yang disampaikan oleh Buddha. Yang kedua adalah Upali yang mampu mengingat semua aturan-aturan Winaya. Dhamma dan Winaya dibawakan dalam persamuan Sangga pertama. 100 tahun kemudian, persamuan kedua diadakan untuk mendiskusikan aturan-aturan Winaya. Tidak ada kebutuhan untuk mengubah aturan-aturan pada 3 bulan setelah parinibbananya Buddha karena kecilnya perubahan politik, ekonomi, atau sosial dalam periode yang singkat di masa itu. Akan tetapi 100 tahun kemudian, beberapa biku melihat kebutuhan untuk mengubah beberapa aturan yang tidak mendasar. Biku yang ortodoks mengatakan bahwa tidak ada yang perlu diubah, sedangkan di pihak lain ingin mengubah aturan-aturan tersebut. Akhirnya, sekelompok biku meninggalkan persamuan dan mendirikan Mahasanggika atau kelompok besar. Pada persamuan kedua yang didiskusikan hanya berhubungan dengan Winaya, tidak ada perdebatan mengenai Dhamma. Persamuan akbar ketiga dipersiapkan di Pataliputa pada zaman ketiga sesudah Sang Buddha wafat, dengan pemerintahan di bawah Kaisar Asoka. Kaisar ini memeluk agama Buddha dan dengan pengaruhnya banyak menolong menyebarkan Dhamma ke seluruh wilayah kerajaan. Pada masa itu, ribuan penyelundup masuk ke dalam Sangga dengan maksud menyebarkan ajaran-ajaran mereka sendiri untuk menyesatkan umat. Untuk mengakhiri kondisi ini, Kaisar menyelenggarakan persamuan akbar dan membersihkan tubuh Sangga dari penyelundup-penyelundup serta merencanakan pengiriman para duta Dhamma ke negeri-negeri lain. Dalam persamuan akbar ketiga ini, 100 orang arahat mengulang kembali pembacaan kitab suci Tipitaka selama 9 bulan. Persamuan akbar keempat dipersiapkan di Aluwihara, Sri Lanka di bawah lindungan Raja Watagamani Abaya pada permulaan zaman ke-6 sesudah Sang Buddha wafat. Pada kesempatan itu, kitab suci Tipitaka dituliskan untuk pertama kalinya. Tujuan penulisan ini yaitu agar semua orang mengetahui kesucian Dhamma Winaya. Perlu diketahui bahwa konsili keempat ini merupakan konsili yang diakui oleh aliran Theravada. Sementara itu, aliran Sarwastivada yang kemudian menjadi Mahayana mengadakan konsili keempat di Jalandhar di bawah dukungan Raja Kusan Kaniska I. Konsili tersebut diadakan sekitar tahun 100 setelah
Masehi dan dipimpin oleh Wasumitra. Konsili kelima dan keenam juga merupakan konsili yang hanya dihadiri biku aliran Theravada. Kedua konsili tersebut diadakan di Myanmar. Salah satu hasil dari konsili kelima adalah diukirnya teks Tipitaka ke dalam 729 batu marmer dalam tulisan Myanmar. Pada dasarnya konsili tersebut hanya dihadiri biku dari Myanmar saja. Kitab suci Tipitaka berisikan tentang ajaran Sang Buddha yang mengajarkan tentang kebenaran, kebaikan, dan cinta kasih. Maka sebagai umat Buddha, kita sepatutnya mengacu kepada kitab suci agama kita, yaitu Tipitaka. Dengan memahami kitab suci Tipitaka, kita akan memiliki pemahaman dan pandangan yang luas tentang jalan hidup, sehingga kita akan memiliki kebahagiaan dan hidup dengan tenang tanpa penderitaan. Berdasarkan sejarah yang telah dijelaskan sebelumnya, kitab suci Tipitaka telah diturunkan secara lisan oleh para biku sepanjang sejarah sebelum Konsili 4. Maka tidak heran jika banyak orang yang meragukan keaslian dan autentisitas dari Tipitaka tersebut. Namun, keraguan tersebut sirna ketika para biku zaman sekarang benar-benar mampu melafalkan seluruh isi Tipitaka. Maka sudah dapat dipastikan bahwa kitab suci Tipitaka yang diucapkan secara lisan maupun yang tertulis bersifat autentik berkat kemampuan para biku sepanjang sejarah ini. Tipitaka merupakan titik tengah dari sumber ajaran agama Buddha. Terdapat begitu banyak konsep, aturan doktrin, dan kisah-kisah Sang Buddha yang membentuk adanya agama ini. Maka penting bagi kita untuk memahami Tipitaka agar konsep dan ajaran Buddha terabadikan dalam diri kita masing-masing. Dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Pada saat proses terbentuknya Tipitaka, usaha menjaga Tipitaka agar tetap murni. Terdapat perdebatan antara para biku tentang sila dalam Vinaya Pitaka pada saat sekarang dan masa depan. Sebagai umat Buddha, sepatutnya kita memiliki pemahaman dan pemaknaan yang benar. Esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka. Kita perlu memahami kerangka penyusunan Tipitaka. Nasihat Sang Buddha dari salah satu sutta masih relevan dengan zaman modern saat ini. Banyak nilai moral yang bisa kita petik dari sutta-sutta yang ada di Tipitaka.